Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Ramdhani. Di sini saya dari kelompok 1, yang dimana di sini saya dan rekan-rekan membuat pembahasan artikel yang dimana di sini membahas tentang aliran informasi dan pola komunikasi organisasi dakwah yang ada di Basnas di kota Tasikmalaya. Jadi nggak usah basa-basi ya, kita langsung saja mempersingkat waktu karena cuma ada 6 menit, 5 menit, 7 menit yang bisa saya sampaikan. Mungkin hanya sedikit materi, langsung saja kita masuk ke materinya. Apa itu aliran informasi dan pola komunikasi organisasi? Nah, di sini Page and Fowles menyebutkan bahwa aliran informasi sebagai proses dinamis yang terus-menerus dan berkesinambungan dalam menciptakan, menampilkan, dan menginterpretasikan pesan-pesan yang disampaikan dan berkembang dalam suatu organisasi. Nah, jadi aliran informasi berfungsi untuk mengetahui bagaimana informasi yang didistribusikan kepada para anggota organisasi dan model distribusi dan bagaimana orang-orang yang terlibat dalam transmisi informasi ini dalam suatu organisasi. Dan perlu kita ketahui bahwasanya informasi tidak akan sampai jika tidak ada yang peduli dalam menyampaikan informasi tersebut. Nah, lalu apa itu pola komunikasi? Nah, di sini Saiful Bahri menjelaskan bahwasannya pola komunikasi sebagai suatu model hubungan antara dua orang atau lebih dalam mengirim dan menerima pesan dengan tepat sehingga pesan yang dimaksud mudah untuk dipahami. Dan pola komunikasi ini merupakan suatu proses komunikasi yang dapat dilihat dan menjadi bentuk atau pola-pola yang khas sesuai dengan alur proses komunikasinya. Yang dimana bentuk pola komunikasi ini sendiri lebih menekankan kepada jaringan arah aliran informasi yang terjadi dalam menyampaikan informasi kepada seluruh bagian organisasi dan menerima kembali informasi tersebut. Nah, jadi kenapa sih Basnas Kota Tasikmalaya yang kami teliti dan kami amati untuk topik pada hari ini? Karena Basnas Kota Tasikmalaya merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah bersama masyarakat, yang dimana Basnas Kota Tasikmalaya ini memiliki tugas mulia dan strategis sebagai satu-satunya lembaga resmi pemerintah, yang dimana pengelolaan zakat di Kota Tasikmalaya ini keberadaannya diharapkan mampu untuk menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat agar menjadikan zakat sebagai ruh kehidupannya. Dan perlu kita ketahui bahwasanya Basnas Kota Tasikmalaya ini dibentuk pada tanggal 14 November tahun 2002 bersamaan dengan dilantiknya wali kota Bumun Bunyamin, yang bisa dibilang ini tergolong tergolong sudah lama ya. Sehubung dengan hal tersebut, Basnas Kota Tasikmalaya ini harus memposisikan diri sebagai lembaga yang memiliki komitmen keutamaan dengan mengedepankan kepentingan umat sebagai pola manajemen zakat yang profesionalisme, akuntabilitas, dan jujur dan amanah merupakan ruh Basnas Kota Tasikmalaya dalam mengemban amanah wali kota dan masyarakat Kota Tasikmalaya ini. Dan tentunya Basnas Kota Tasikmalaya ini memiliki visi dan misi, yang dimana visinya ini menjadikan pengelolaan zakat yang unggul dan terpercaya di tingkat Jawa Barat. Dan misi dari Basnas Kota Tasikmalaya yang pertama menjadikan Basnas Kota Tasikmalaya sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri menjadi muslim yang mukhlis dan muhsin. Dan yang kedua, menjadikan Basnas Kota Tasikmalaya sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri menjadi muslim yang berkarakter, memberi manfaat untuk sesamanya. Dan yang ketiga, memfasilitasi kaum muslim dan diri sendiri dalam membersihkan harta dan mensucikan jiwa. Dan yang keempat, menjadikan Basnas Kota Tasikmalaya sebagai media ibadah dan amal soleh untuk bekal mencapai ridho Allah dan bertemu dengannya. Dan yang kelima, yang terakhir, menjadikan Basnas Kota Tasikmalaya sebagai media untuk memperkokoh hubungan silaturahmi dan akhlakul karimah muslim. Dan silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah. Nah, adapun pola komunikasi organisasi yang ada di Basnas Kota Tasikmalaya ini menggunakan 3 pola, yaitu yang pertama, pola komunikasi roda, yang kedua, pola lingkaran, dan yang ketiga, pola bintang atau semua saluran. Yang dimana pola komunikasi roda ini biasanya dilakukan saat pimpinan menginstruksikan program yang akan dilaksanakan kepada para amil nih. Contohnya pada saat akan dilaksanakan program Tasik Bersedekah, yang dimana biasanya dilaksanakan pada minggu ketiga di setiap bulannya, yang dimana pimpinan bidang menghimpun
Dana yaitu seperti Muhammad Aminuddin MAG menginstruksikan kepada para amilnya untuk menyiapkan peralatan yang akan dibawa pada saat program Tasik Bersedekah digelar. Nah, adapun pola komunikasi lingkaran nih, yang dimana pola ini dilakukan saat rapat pimpinan, yang dimana semua pimpinan biasanya membuat keputusan atas program yang akan dijalankan oleh masing-masing pimpinan. Selanjutnya yang terakhir, yang ketiga itu, selanjutnya pada pola komunikasi bintang atau semua saluran nih. Biasanya pola komunikasi ini dilakukan saat interaksi informal. Contohnya ketika para amil berdiskusi untuk memilih tempat bermain badminton setelah bekerja dan bersanda gurau untuk menghilangkan kepenatan dan menciptakan dramatisasi agar suasana di lingkungan kantor menjadi harmonis. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya izin undur diri karena kalau maju percuma dianya nggak peka. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.